Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Lalu bagaimana barusan perjalanannya? Apakah lancar atau ada macet? Lancar. Alhamdulillah ya, kalau lancar gitu. Saya sangat mengapresiasi ya kepada Anda gitu ya, karena telah menyempatkan untuk hadir pada sesi konseling yang ketiga ini ya. Yang kemarin kita itu sudah melakukan sesi yang kedua ya, dan sekarang alhamdulillah kita akan melakukan sesi konseling yang ketiga gitu ya. Oke. Lalu dalam sesi konseling yang ketiga ini juga sama ya seperti sesi konseling sebelum-sebelumnya gitu. Pada sesi konseling ke-1 dan ke-2, bahwa pada sesi konseling ini ada 3 asas ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana ketika Anda menceritakan sebuah permasalahan yang sedang Anda hadapi gitu ya, yang nanti akan Anda bahas akan terjaga kerahasiaannya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, yang dimana Anda boleh menceritakan apapun itu ya tanpa ada rasa takut, karena yang tadi ada asas kerahasiaan gitu ya. Dan yang ketiga itu tuh ada asas kesukarelaan, yang dimana Anda datang ke sini itu dengan sukarela gitu ya, tanpa ada paksaan dari siapapun itu. Nah, lalu dalam kontrak waktunya juga sama ya, sekitar 30 sampai 45 menitan gitu. Bagaimana? Apakah Anda bersedia? Bersedia. Bersedia, baik. Di sini juga saya izin ya untuk membawa catatan. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, akan saya catat. Dan saya juga di sini izin ya untuk video sesi konseling pada kali ini buat salah satu tugas dari mata kuliah dan buat laporan ke dosen saya. Bagaimana? Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih ya sudah diperbolehkan. Nah, dalam sesi kedua yang kemarin ya, bahwa Anda itu sudah menyepakati tugas rumah, yang mana tugas rumahnya itu Anda itu akan lebih mengakrabkan diri lagi ya kepada teman-teman Anda, terutama pada perempuan, teman perempuan ya. Dan juga Anda akan membantu ibu Anda, serta Anda pun katanya akan membantu teman-teman Anda yang sedang ada masalah atau ada yang perlu bantuan, Anda akan membantunya seperti itu. Gimana ininya, tugas rumahnya? Apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Alhamdulillah. Gimana hasilnya? Baik. Lebih baik. Gimana aja gitu kemarin tugasnya? Dilakukan? Gimana? Membantu teman. Sudah. Gimana membantunya kemarin dalam segi apa? Segi ada masalah, sakit, aku bantu. Bantu, oke. Terus lalu apa lagi? Terus aku sudah lebih baik, gak malu lagi sama kalau ada cewek itu. Alhamdulillah ya. Bagaimana itu membantu orang tua, apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Alhamdulillah ya kalau begitu. Oke. Lalu saya mau bertanya ya kepada Anda gitu. Nah, perubahan positif apa sih yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kali kita ketemu? Saya lebih baik dan udah alhamdulillah udah lumayan pede. Udah lumayan percaya diri gitu ya. Oke. Saat ini Anda merasa agak pede ya gitu ya, agak percaya diri gitu. Baik, adakah pengalaman seminggu ini yang membuat Anda itu semakin percaya diri gitu?
Ada. Apakah itu? Kemarin pas saya di jalan ada cewek, saya udah nggak malu lagi. Udah gak malu lagi, nggak Udah. menghindar gitu ya, udah nggak menghindar. Ya, Berarti luar biasa ya, sudah ada perubahan ya, sangat sangat luar biasa sekali gitu perubahannya ya. Yang tadinya Anda itu suka menghindar ketika bertemu sama perempuan, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa untuk menghadapi perempuan ketika di jalan, sudah tidak menghindar lagi ya. Apalagi yang terjadi setelah itu, setelah Anda bertemu sama perempuan gitu di jalan? Ya, saya sudah percaya diri dan sudah tidak malu lagi. Sudah tidak malu. Anda hebat sekali ya, karena Anda itu mampu untuk melakukan hal itu gitu ya. Lalu saya penasaran ya sama apa sih yang mampu membuat diri Anda itu semakin bisa untuk mengendalikan diri Anda gitu ya, mengendalikan dirinya, misalnya ketemu di jalan tidak menghindar. Nah itu tuh bagaimana gitu? Saya Bagaimana Anda bisa gitu? Kenapa Anda mampu tidak menghindar dari si perempuan? saya sudah lebih baik, sudah pede banget. Sudah percaya diri banget gitu. Percaya diri bagaimana gitu kalau boleh tahu? Sudah nggak malu lagi kalau ada cewek di jalan, misalnya kalau kita ketemu temen cewek udah gak malu lagi. Sudah tidak malu lagi. Baik. Jadi dengan Anda itu sudah mulai percaya diri, Anda juga sudah tidak takut akan perempuannya ketika Anda sudah percaya diri. Baik, jika seandainya ya ada skala nih ya, ada skala dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda merasa sangat tidak percaya diri, dan 10 itu Anda sudah benar-benar percaya diri. Ada di skala berapakah? Di skala 9. Oh, luar biasa. Di skala 9. Berarti Anda itu mampu untuk naik 1 poin ke atas ya. Yang tadinya dari skala 8 ya, sekarang menjadi skala 9. Oh, luar biasa sekali ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat diri Anda itu berada di skala 9? Kenapa Anda berada di skala 9? Karena saya sudah tidak malu lagi dan saya sudah percaya diri. Karena Anda sudah tidak malu lagi dan Anda sudah percaya diri, makanya Anda sudah berada di skala 9. Wow, luar biasa sekali ya. Soalnya kan dalam catatan saya kemarin itu Anda itu berada di skala 8 ya, dan sekarang Anda itu mampu untuk naik ke atas menjadi skala 9. Oke. Baik, sekarang saya akan mengajukan sebuah pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan ini tuh membutuhkan waktu gitu untuk menjawabnya gitu ya. Anda lihat ya, di depan Anda ada sebuah kursi kosong. Jika seandainya ya, kursi itu adalah kursi masa depan, di mana Anda bisa melihat cerita kesuksesan yang dimana Anda tuntas dari sebuah masalah yang Anda ceritakan kepada saya. Dan katakan saja Anda bisa melihat diri Anda 5 tahun dari sekarang. Apa yang Anda lihat pada kursi itu? Saya melihat saya sedang bekerja dengan ekspresi bagaimana? dengan
Anda melihat diri Anda di sana itu bahagia? Bahagia? Bahagia dan sedang bekerja. Lalu apa yang berbeda pada diri Anda dalam kursi itu? Saya lebih dewasa dan saya lebih percaya diri. Baik, jadi di sana itu Anda dewasa dan lebih percaya diri lagi. Oh, luar biasa ya. Dan itu tuh menggambarkan diri Anda yang baru gitu ya, yang nanti 5 tahun ke depan. Baik, lalu apa yang terjadi pada diri Anda di masa depan dan apa yang sedang Anda lakukan di sana? Saya sedang bekerja. Okay. Sedang bekerja. Kalau boleh tahu tempat pekerjaannya itu tuh seperti apa? Seperti di sebuah kantor. Sebuah kantor. Okay. Lalu di sebuah kantor desainer. Jadi Anda itu di sana tuh sedang bekerja ya, dan di sebuah kantor dengan kayak desainer gitu ya. Jadi pekerjaan yang Anda lihat itu sebuah pekerjaan kayak desainer. Apa yang berbeda pada diri Anda di sana? Saya lebih dewasa, lebih bahagia, dan saya sangat bangga. Di sana itu Anda sangat bahagia sekali dan bangga pada diri Anda karena Anda sudah berada di titik itu. Bagus sekali ya, berarti Anda itu menemukan kayak rasa bahagia ya, dan rasa percaya diri gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Anda itu merasa menjadi orang yang lebih bahagia lagi gitu karena Anda sudah mampu mencapai tujuan Anda gitu ya. Dan jika seandainya dikasih nama atau judul ya dari bagian kesuksesan yang Anda lihat di kursi itu ya, kira-kira diberikan nama apa? Kursi saya gini ya, jika seandainya dikasih nama atau judul dari bagian kesuksesan kamu yang tadi ya, yang tadi Anda sebutkan gitu ya, yang Anda lihat juga di kursi kosong itu, kira-kira diberikan nama apa? kursi sendiri. Jadi tadi itu Anda itu sudah menceritakan ya bahwa Anda itu mengalami kayak mendapatkan kesuksesan Anda di 5 tahun ke depan. 5 tahun dari sekarang, bahwa Anda itu menjadi desainer. Nah, dan Anda pun di sana itu merasakan kebahagiaan dan juga rasa percaya diri. Nah, sudah paham? Nah, jadi jika seandainya dikasih nama atau judul dari bagian kesuksesan yang Anda lihat di kursi itu yang tadi Anda katakan, kira-kira diberikan nama apa? Judul apa? Percaya diri. Apa? Percaya diri. Kepercayaan diri. Jadi judulnya tuh kepercayaan diri.
Jadi judulnya itu kepercayaan diri. Dan jika judul itu ada pada dalam imajinasi Anda, kira-kira ada di manakah letak judulnya itu? Apakah di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri? Di atas. Di atas. Oke. Apakah judulnya berwarna? Berwarna. Nah, kira-kira warna apa? Warna putih. Baik, jadi judul gambaran itu berjudul kepercayaan diri. Letaknya itu di atas, dan berwarna putih. Sekarang saya ingin Anda berjalan ya dari kursi sekarang menuju kursi masa depan seperti yang Anda gambarkan tadi. Silahkan berjalan. Berjalan. Duduk. Ya. Selamat ya. Sekarang Anda sudah berada di masa depan. Dan apa yang Anda rasakan saat ini ketika berada duduk dan mencapai kursi masa depan? Saya sangat-sangat bahagia dan saya sangat percaya diri. Jadi Anda itu sangat berbahagia sekali ya, dan Anda juga sangat percaya diri. Okay. Dan itu tuh semakin Anda rasakan kuat ya ketika Anda membayangkan diri Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan dalam hidup. Baik, sekarang Anda sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda. Sekarang, apa yang Anda rasakan? Kan sekarang Anda sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda gitu ya. Sekarang apa yang Anda rasakan ketika Anda itu sudah mencapai apa yang Anda harapkan? Saya sangat lega karena sudah tercapai. Sangat lega. Dan saat perasaan lega itu muncul, di bagian tubuh mana Anda rasakan dalam diri Anda? Dalam dada. Di dada. Jadi Anda rasakan di dada. Perasaan apa yang paling berbeda di sini? Perasaan yang sangat bahagia. Yang sangat bahagia. Baik, dan rasa bahagia itu membuat Anda menjadi lebih senang lagi, lebih percaya diri lagi ya dengan diri Anda. Baik, jika diskalakan ya, di mana 0 adalah Anda itu merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi terbaik di mana Anda itu sangat percaya diri. Ada di skala berapa posisi Anda sekarang? Di skala 10. Wow, berarti Anda itu sudah mampu ya untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan gitu ya. Dan soalnya kan Anda itu ingin berada di skala 10 ya. Dan sekarang alhamdulillah Anda sudah mencapainya gitu. Kalau boleh tahu nih, apa yang membuat diri Anda itu berada di skala 10? Karena saya Kenapa Anda berada di skala 10 itu? Kan tujuan Anda itu ingin menjadi lebih percaya diri lagi, dan Anda pun ingin berada di skala 10 kepercayaan diri Anda itu. Nah, sekarang Anda sudah berada di skala 10 katanya itu. Nah, itu teh kenapa? karena saya sudah percaya diri dan
saya sudah tercapai. Tercapai apa gimana? Tercapai yang saya katakan tadi, seperti saya sudah percaya diri, tidak malu lagi, akrab dengan teman. Baik, jadi Anda itu sudah berada di skala 10 itu karena Anda itu sudah mencapai apa yang Anda mau. Anda itu sudah bisa percaya diri akan teman perempuan Anda ataupun teman cowok, dan Anda pun sudah tidak malu lagi ketika Anda bertemu di jalan gitu, dan Anda pun sudah tidak menghindar lagi sama perempuan gitu ya, seperti itu Ya. Baik, sekarang saya ingin Anda lihat kursi masa sekarang. Nah, ini ya, saya ingin Anda berjalan ya menuju kursi itu, di mana setiap langkah yang Anda lalui, Anda itu menemukan solusi tepat yang perlu dilakukan oleh diri Anda gitu ya, yang di kursi sekarang agar mampu untuk menuju kursi masa depan gitu ya. Baik, silakan Anda lakukan. Terus baik, sekarang langkahkan satu langkah. Baik, sekarang apa solusi pertama yang muncul dalam diri Anda? Sekarang apa solusi pertama yang muncul dalam diri Anda supaya Anda itu mampu untuk konsisten atau mampu untuk tetap percaya diri gitu? Saya akan terus konsisten untuk percaya diri dan untuk lebih baik. Baik, jadi Anda itu akan lebih konsisten lagi terhadap kepercayaan diri Anda. Bagaimana cara Anda melakukannya supaya Anda itu tetap bisa percaya diri? Saya akan terus saya akan lebih akrab lagi untuk teman-teman saya, khususnya perempuan. Jadi Anda itu supaya konsisten percaya diri Anda itu akan terus mengakrabkan diri kepada teman-teman Anda tanpa adanya Anda itu tanpa menghindar dari teman-teman Anda. Luar biasa ya, saya senang sekali mendengarnya gitu. Kira-kira apa efek yang Anda rasakan ketika Anda itu sudah melakukan kayak mengakrabkan diri kepada teman-teman? Efeknya jadi seperti apa? Jadi lebih pede, lebih baik. Baik, jadi Anda itu akan lebih percaya diri lagi ketika Anda melakukan itu. Baik, sekarang silakan langkahkan kaki Anda. Langkahkan kaki Anda. Dan apa solusi yang muncul dalam pikiran Anda selanjutnya yang perlu Anda lakukan? Saya akan membantu orang tua, dan saya akan lebih baik lagi. Lalu apa lagi? Sudah. Jadi Anda itu
solusi yang akan Anda lakukan itu membantu orang tua. Lalu apa lagi? Supaya Anda itu bisa tetap percaya diri gitu. Saya akan Jadi apalagi solusi yang akan kamu lakukan gitu supaya Anda itu bisa kayak terus percaya diri gitu. Terutama dalam perempuan. saya akan tidak takut lagi kalau ketemu cewek, dan saya akan lebih percaya diri lagi. Jadi Anda tidak akan merasa takut lagi gitu ya ketika bertemu dengan perempuan atau mungkin bahkan sama teman-teman yang lainnya gitu ya, dan Anda tidak akan menghindar. Dan efek apa sih yang akan Anda dapatkan gitu dengan melakukan itu, dengan Anda tidak malu? Saya akan lebih percaya diri, saya akan lebih bahagia. Baik, sekarang silakan langkahkan kembali kaki Anda. Baik, solusi apa sih yang muncul dalam pikiran Anda? Solusi apa yang muncul supaya Anda itu bisa tetap percaya diri? Solusi yang muncul supaya Anda itu bisa terus percaya diri gitu. Akan terus berbuat baik untuk teman-teman cowok, cewek khususnya. Jadi Anda itu akan terus berbuat baik kepada teman-teman Anda yang perempuan maupun yang laki-laki supaya Anda itu mendapatkan teman mungkin ya, dan Anda juga nantinya akan bisa percaya diri seperti itu. Baik. Oke, silakan duduk. Oke, saya senang sekali ya dengan kemajuan yang telah Anda capai gitu ya, dan saya melihat Anda itu banyak menemukan ya hal positif ya sejak sesi pertama kita melakukan konseling hingga saat ini. Jadi saya juga melihat dampak positif itu tuh mengubah diri Anda menjadi lebih percaya diri lagi, lebih kuat lagi gitu ya. Tadi juga kan Anda itu mengatakan ya bahwa Anda sudah mencapai angka 10 ya, yang dimana angka 10 itu adalah tujuan yang Anda inginkan gitu ya dalam hidup Anda. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, karena sudah mencapai angka 10 ya, bagaimana dengan sesi selanjutnya? Apakah mau diteruskan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik ya, karena sudah mencapai skala 10 juga dan Anda juga ingin cukup sampai sesi konseling yang ketiga ini. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi konseling, saya ingin Anda itu menuliskan kesan ya
yang Anda dapatkan selama sesi konseling dimulai gitu dari sesi 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke. Boleh Anda menuliskannya di sini. Selama sesi 1, 2, dan 3 ya. Udah. Baik, boleh dibacakan. Saya sangat berterima kasih karena saya sudah merasa lebih baik atas adanya konseling ini. Baik, nah. Apakah sudah? Baik, terima kasih ya. Saya sangat senang sekali karena hari ini tuh kemajuan sangat terlihat dari diri Anda gitu. Anda menceritakan bahwa Anda itu mampu mengerjakan tugas dengan baik ya. Bahkan Anda juga menceritakan pengalaman keberhasilan ya pada sesi 1 dan 2 ya, bahwa Anda itu memiliki banyak suatu keberhasilan di masa lalu gitu ya. Dan Anda itu menceritakan bahwa Anda itu pas dulunya itu berada di skala 5 dan Anda itu mempunyai tujuan ingin berada di skala 10, dan alhamdulillah pada sesi ketiga ini Anda berada di skala 10 ya. Luar biasa sekali, Anda itu bisa mencapai apa yang Anda inginkan pada skala 10. Selain itu Anda juga sekarang itu merasa menjadi lebih percaya diri lagi. Anda sudah mulai bisa untuk akrab sama teman-teman ya, sama teman cowok, terutama sama teman ceweknya ya, seperti itu. Dan Anda pun sudah mulai tidak takut lagi ketika Anda itu bertemu dengan perempuan di jalan gitu ya. Sekarang sudah tidak menghindar lagi akan perempuan gitu ya. Alhamdulillah sekali. Nah sekarang saya itu ingin ya Anda kayak mengkonsistenkan gitu ya perilaku Anda gitu, supaya Anda itu bisa tetap percaya diri gitu ya sama diri Anda sendiri, tidak ada penurunan ya. Dan itu tuh solusi yang tadi Anda sebutkan ya, beberapa solusi yang Anda sebutkan itu akan Anda lakukan mulai saat ini ya, dan seterusnya gitu ya, supaya Anda bisa terus percaya diri. Terima kasih ya. Baik, sepertinya sesi konseling ketiga mesti kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena Anda telah mau berbagi cerita positif dan mempercayai saya sebagai orang yang membantu diri Anda untuk lebih percaya diri lagi gitu. Hal ini tuh menjadi saksi bahwa Anda itu menjadi orang yang lebih baik dalam hidup Anda gitu, dan mengambil keputusan untuk menjadi orang yang percaya diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.